Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Adada ma khatabi ilmuk wa hatta bihi qalamuk wa asahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umara wa Usmana wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani sahabati ajma'in tabi'ina wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsin bi taqwallah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighati wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Dialah Allah yang mematikan kita dan yang menghidupkan kita. Artinya Allah nanti akan mematikan kita semuanya. Cuma waktulah yang menentukan. Kapan di antara kita yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kita mempersiapkan diri menjemput datangnya sakaratul maut. Menjemput datangnya malaikat Israel yang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah akan menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Innama amalu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu akan terlihat dari akhir hidupnya. Apakah akhir hidupnya manusia itu berbuat kebaikan atau malah sebaliknya. Dialah Allah yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Tidak bosan kita senantiasa memuji Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Dan itulah semestinya yang harus diucapkan dari lisan
yang lahir dari relung hati yang paling dalam bagi hamba Allah yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang Allah curahkan kepada kita begitu banyak. Di antara nikmat yang kita rasakan dan kita nikmati saat ini adalah nikmat sehat dan nikmat hidup. Kalau tidak sehat, sakit, kita mungkin tidak bisa bersama-sama melaksanakan sholat Jumat di rumah Allah yang mulia ini. Kalau tidak hidup, tempat kita bukan di sini lagi, di alam kubur sana. Yang mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan semakin kita lalai dengan atas nikmat yang Allah berikan ini, tetapi semakin dekat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Selalu dekat kepada Allah. Inilah esensi bagi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah, yang dikatakan sebagai orang yang takwa, sebagai orang yang muttaqin, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia, hamba Allah, Habibullah, kekasih Allah yang Allah turunkan ke dunia ini, yang setiap tahun di bulan Rabiul Awal selalu diperingati. Tidak hanya sekedar diperingati sebetulnya, tapi yang lebih penting bagaimana mengimplementasikan, bagaimana membumikan firman-firman Allah yang pernah dibumikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, dihafal, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan keseharian. Mudah-mudahan dengan momen yang senantiasa mengingatkan kita kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha untuk mencontoh bagaimana cara Rasulullah beribadah, bagaimana cara Rasulullah berkomunikasi dengan Allah dalam artian sholat, dan bagaimana cara Rasulullah berinteraksi, bagaimana cara Rasulullah berhubungan dengan sesama manusia dan juga dengan alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Kita tidak menafikan adanya teknologi yang saat ini selalu semakin berkembang. Bahkan perkembangan teknologi ini lebih dulu dari perkembangan zaman. Kalau di era kita yang lahir di tahun 1960-an, kita masih belum mengenal istilah handphone. Tapi di era saat ini yang dikenal dengan istilah Gen Z, generasi Z, generasi produk-produk digital yang hampir di setiap rumah. Kalau di era tahun 1980, 90, bahkan akhir 2000-an masih banyak televisi di rumah-rumah. Tapi di era sekarang televisi sudah mulai ditinggalkan, diganti dengan sebuah alat yang bisa dibawa kemana-mana, diganti dengan alat yang simple, yang bisa ditaruh di dalam saku, yang bisa diletakkan di mana saja, dan isinya beragam, bermacam-macam. Kalau televisi terbatas pada channel, dari mana channel itu kita dapatkan. Tapi kalau dengan alat yang simple ini yang bernama handphone, luar biasa, apa saja ada di situ. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Terutama buat anak-anak kita. Kita tidak menafikan, kita tidak menolak adanya teknologi ini. Islam tidak mengharamkan adanya teknologi ini. Tapi bagaimana memanfaatkan teknologi ini supaya semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah sebaliknya, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memungkiri kalau di setiap rumah di situ ada orang tua, ada ayah, ibu, jika adanya 3,
usianya yang paling kecil 3 tahun, biasanya ada 3 handphone di situ. Ayah punya handphone, ibunda juga punya handphone, anaknya juga punya handphone. Bahkan yang masih 3 tahun pun biar tidak ngerecokin ketika ibunda lagi masak supaya nggak cerewet, dibekali handphone untuk main game. Nah, ini bagaimana kita mengkorelasikan hubungan antara teknologi ini dengan bagaimana kita mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak Nabi ini akan senantiasa tidak pernah luntur, tidak akan tergerus dengan kemajuan zaman. Karena sengaja Allah menurunkan sosok hamba Allah untuk dicontoh perilakunya, akhlaknya, tutur katanya. Dan itu Allah abadikan di dalam sebuah firman Allah di surat Hujurat. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Nabi itu ada contoh yang sempurna, contoh yang baik. Jika seseorang ingin mengharapkan rahmat atau kasih sayang Allah, artinya apa? Jika seseorang ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ya contohlah Nabi ini. Contohlah kekasih Allah, Habibullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sendiri pernah mengatakan, seseorang tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah dengan amalannya. La yadkhilu ahadukum amalul jannah. Amalan seseorang itu tidak bisa menjamin orang itu akan masuk surga. Mendengar sabda Rasulullah seperti ini, para sahabat langsung spontan bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah? La wala ana, tidak juga aku. Illa birahmatin minallah, kecuali Allah melingkupiku dengan kasih sayangnya. Kecuali Allah melingkupiku dengan rahmatnya. Rahmat itu kasih sayang Allah. Nabi sendiri yang ibadahnya luar biasa, itu tidak merasa dengan amalannya itu akan masuk surga, kecuali kalau tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita. Makanya agar seseorang mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat dari Allah, contohlah akhlak Nabi. Dan Nabi sendiri mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Kecuali untuk memperbaiki sifat-sifat manusia yang tercela. Kalau akhlak Rasulullah ini dicontoh, insya Allah tidak akan terjadi kekacauan di muka bumi ini. Tidak akan terjadi peperangan di muka bumi ini. Kenapa? Karena sifat dari Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmatan lil alamin. Sangat sayang kepada siapapun. Bahkan Nabi ketika dibuli, dibenci, dicaci, dikucilkan, diisolasi, diusir dari kota Makkah selama 3 tahun. Tapi Nabi tidak pernah dendam dengan orang-orang Mekah. Itu dibuktikan ketika Futu Mekah. Ketika Mekah ditaklukkan tanpa dengan kekuatan senjata. Dengan 10.000 umat Islam yang datang ke Mekah. Di situ ada Abu Sufyan, suaminya Hindun. Hindun adalah wanita yang pernah membelah dadanya paman Rasulullah, Hamzah bin Abu Thalib. Ketika perang Uhud ditombak oleh budak yang bernama Washi. Dadanya dibelah, kemudian diambil jantungnya dimamah, dilepeh.
Setelah itu ditinggalkan begitu saja sampai Rasulullah menangis sesenggukan melihat jenazah pamannya Hamzah, si singa gurun pasir. Tapi ketika Mekah ditaklukkan, Rasulullah tidak punya rasa dendam. Rasulullah mengatakan, siapa yang berada di rumahnya siapa yang berada di rumahnya Abu Sofyan, di situ ada Hindun yang pernah membelah dadanya dan memamat jantungnya pamannya Rasulullah Hamzah, si singa gurun pasir, selamat. Tapi kalau Rasulullah punya dendam, langsung dieksekusi saat itu. Inilah sifat Rasulullah yang tidak punya rasa dendam, yang harus dicontoh. Rasulullah tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi membicarakan kekurangan orang lain. Bahasa Jawanya ngerasani atau menggunjing. Tidak pernah Rasulullah, kecuali yang dirasani itu ada di depannya. Karena apa? Karena Rasulullah tahu Allah sangat murka dengan orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan saudaranya. Dan itu Allah firmankan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ayyakula lama akhi maitan fakarihtumu. Dan janganlah mencari-cari kesalahan saudaramu, karena orang muslim itu sama muslim itu saudara. Orang mukmin itu bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Dan janganlah sebagian menggunjing sebagian yang lain, ngerasani. Menggunjing atau ghibah itu membicarakan kekurangan orang lain, tapi yang dibicarakan nggak ada. Makanya ketika orang saling membicarakan seseorang, kemudian orang yang dibicarakan nggak ada di depannya, merasa leluasa. Coba kalau yang dibicarakan ada di depannya, mikir-mikir juga. Dan itu diibaratkan oleh Allah, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain dan suka menggunjing saudaranya, ngerasani saudaranya, itu dikatakan oleh Allah, maukah kamu makan daging bangkai saudara yang sudah mati? Diibaratkan seperti itu. Begitu kejamnya orang yang mencari-cari kesalahan dan menggunjing orang lain. Dan itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Meskipun Rasulullah pernah akan dibunuh oleh pamannya yang bernama Abu Jahal. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada para sahabat, sahabat, aku mau dibunuh sama Abu Jahal pamanku sendiri. Tidak pernah berkoar-koar seperti itu. Itulah akhlak Rasulullah yang harus dicontoh. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan mencontoh akhlak Rasulullah, maka itu ada sebuah kemenangan yang luar biasa. Balasannya surga. Mudah-mudahan di momen Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal ini, yang kita selalu memperingati, tidak hanya sekedar memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, tapi yang lebih penting bagaimana kita mencontoh akhlak Nabiullah Muhammad SAW, yaitu perilaku, tutur kata, tindakan, adab yang selalu baik, bukan adab yang tidak baik. Jika seseorang mencontoh akhlak Nabi, Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan kasih sayangnya, dan Allah akan membukakan balasan pintu surga bagi orang-orang yang ingin bertetangga di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. اللهم صل وسلم وزد وعنعم وتفضل وبارك
بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم نجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في فلسطين، في غزة، في رفح وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك على أعدائهم. اللهم اسدد ودعاتك على اليهود الغاصبين الظالمين ومن سايعهم وأعانهم يا عزيز يا جبار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.